kita sekolah minggu online, Ceng. Nggak apa-apa, tapi adik-adik masih ya. semangat ya untuk Masih. memuji Tuhan pastinya. Hari ini ketemu lagi dengan Cece Fani dan Cece Lina. Oke, Cece mau tanya dulu ya sama Cece Lina. Cece Lina Cece. sayang nggak sih sama Tuhan Yesus? Pasti sayang. Sayang ya. Cek. Kita tanya adik-adik, Cek. Adik-adik di rumah sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang dong pastinya ya. Kalau sayang, kita sebelum mulai, kita lipat tangan tutup mata dulu ya. Kita mau mulai sekolah minggu. Yuk, ikuti Oke. Cece ya. Oke. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh memuji namamu lagi. Berkatilah ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ayo adik-adik. Ayo kita semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyi ya. Tepuk tangan ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan.
adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Cece mau cerita tentang penyembahan berhala pertama kali di kerajaan Israel. Tahu nggak sih apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang memisahkan kalian dari Allah. Adik-adik, umat Allah berada dalam situasi yang berbeda dibandingkan ketika Raja Daud memerintah. Rehabeam, cucu Raja Daud, telah menyuruh rakyatnya bekerja lebih keras dan membayar pajak yang lebih tinggi. Ini membuat 10 suku Israel menjadi marah dan mereka memisahkan diri dari kerajaan Rehabeam. Mereka memilih Yerobeam menjadi raja mereka. Dahulu, pusat pemerintahan dan tempat beribadah berada di Yerusalem. Tapi karena Yerusalem berada di wilayah kerajaan selatan, maka Yerobeam harus membuat satu tempat baru lagi untuk menjadi pusat pemerintahannya. Yerobeam memilih kota Penuel dan kota Sikem menjadi pusat pemerintahan kerajaan utara. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Yerobeam khawatir. Tempat beribadah bangsa Israel adalah Yerusalem. Mengapa? Karena di sana ada bait suci Salomo dan tabut perjanjian Allah. Kehadiran Allah juga ada di bait suci tersebut. Allah menyuruh bangsa Israel untuk pergi ke Yerusalem 3 kali setahun untuk beribadah kepada Allah. Yerobeam takut bila rakyatnya pergi ke Yerusalem, maka Rehabeam akan mempengaruhi rakyatnya untuk kembali kepadanya. Untuk mencegah hal tersebut, maka Raja Yerobeam membangun 2 pusat ibadah baru di kerajaannya. Pusat ibadah itu berada di kota Dan dan di kota Betel. Tapi di kota Dan dan di kota Betel tidak ada bait suci Salomo dan tidak ada juga kehadiran Allah di sana. 10 suku Israel mungkin masih akan kembali ke Yerusalem. Karena itu, Raja Yerobeam memutuskan untuk membuat 2 patung lembu emas sebagai patung yang bisa disembah oleh 10 suku Israel. Selain itu, Raja Yerobeam juga merencanakan hari perayaan yang sama dengan hari perayaan di Yerusalem. Raja Yerobeam berkata, "Lihatlah, itu adalah ilah-ilahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir." Raja Yerobeam menyuruh 10 suku Israel untuk menyembah patung lembu emas tersebut. Dengan cara itu, ia mencegah rakyat kerajaan utara untuk pergi ke kerajaan selatan. Kalau mereka tidak pergi ke Yerusalem, maka ia tidak perlu khawatir untuk kehilangan tahtanya. Yerobeam lebih memperhatikan untuk mempertahankan tahtanya daripada menyenangkan Allah. Tuhan tidak senang dengan dosa, dan sikap mementingkan diri sendiri adalah dosa. Demikian juga halnya dengan mengizinkan hal lain menjadi lebih penting bagi kita daripada Allah. Yerobeam begitu takut untuk kehilangan kerajaannya sehingga ia lupa untuk meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik mungkin berpikir bahwa yang menjadi berhala adalah patung lembu emas tersebut. Tapi Cece mau katakan, yang menjadi berhala bagi Yerobeam bukanlah patung lembu emas tersebut, melainkan rasa ketakutan Yerobeam untuk kehilangan tahtanya. Mengapa? Yerobeam membangun patung lembu emas itu karena Yerobeam takut rakyatnya pergi ke Yerusalem dan kembali menjadi rakyat dari Rehabeam. Dengan cara membangun tempat ibadah yang baru itu, Yerobeam mencegah rakyatnya pergi ke Yerusalem. Bagaimana menurut kalian perasaan Tuhan melihat hal tersebut? Yerobeam berpaling dari Tuhan karena Yerobeam takut kehilangan kekuasaannya sebagai raja di kerajaan utara.
Seharusnya Yerobeam tetap mengandalkan Tuhan dalam pemerintahannya. Tuhan bisa membuat rakyatnya tetap mencintai Yerobeam sebagai raja. Ingat adik-adik, segala sesuatu yang memisahkan kalian dari Allah itu adalah berhala. Apa akibat dari menyembah berhala? Adik-adik, pada saat Yerobeam membuat patung lembu emas tersebut, dia sudah berdosa kepada Tuhan. Karena dia tidak mempercayai Tuhan dan memisahkan dirinya dari Tuhan. Selain itu, Raja Yerobeam juga membawa rakyatnya berdosa. Karena rakyatnya menyembah sesuatu yang lain daripada Tuhan yang esa dan yang benar. Adik-adik, kadang-kadang kita sendiri pun berbuat seperti itu. Kenapa? Yang Cice maksudkan bukan hanya kita menyembah kepada berhala yang berbentuk patung, tapi terkadang ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari Allah. Kita perlu memeriksa kehidupan kita sehari-hari, apakah ada sesuatu yang lebih penting yang memisahkan kita dari. Maksud Cece adalah, memang baik kalau kita berkumpul bersama keluarga. Tentu sangat baik kalau kita sayang sama orang tua dan keluarga kita. Dan juga baik kalau kita sibuk belajar untuk persiapan sekolah kita. Tapi menjadi tidak baik kalau waktu yang kita pakai itu merebut waktu yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Apakah karena kita kumpul bersama keluarga, kita jadi lupa berdoa kepada Tuhan? Apakah karena kita mau pergi sama teman-teman, kita jadi tidak pergi ke sekolah minggu? Apakah belajar membuat kita lupa untuk membaca Alkitab? Ya, adik-adik, ingat, segala sesuatu yang membuat kalian lebih mementingkan hal lain daripada Allah itu adalah berhala yang memisahkan kalian dari Allah. Dan Allah mau untuk memberkati kita dengan berlimpah. Maka kita wajib menjadikan Allah sebagai yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Karena Yerobeam menyembah berhala, maka keturunan Yerobeam tidak akan menjadi raja lagi. Jangan sampai hal yang sama terjadi kepada kita. Karena kita tidak menjadikan Allah nomor 1 dalam kehidupan kita, maka kita kehilangan kasih Allah untuk kita. Adik-adik bisa membaca cerita yang Cece sampaikan tadi di 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Semoga dengan cerita yang Cece sampaikan ini, adik-adik bisa berpaling dari segala sesuatu yang memisahkan adik-adik dari Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.